Sobat Matahina, jadi hari ini saya sedang bersama narasumber kita, Melinda, yang tentunya kita tuh di sini akan membahas isu politik yang tentunya fenomenal, kontroversial dan tidak kalah seru untuk dibahas. Oke Kak, sekarang tuh kita akan membahas isu apa sih sebenarnya? Jadi kita bakal bahas dinamika ekonomi politik global dari era Perang Dingin sampai masa kontemporer sekarang. Oke, Melinda. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang Perang Dingin itu kan kita tuh akan langsung teringat sama film Mata-Mata kayak gitu ya. Oke, pada waktu dari sisi ini ya, saya tuh mau tahu banget dari sisi ekonomi politiknya sendiri tuh apa sih yang terjadi pada masa itu? Jadi dunia tuh kebagi jadi dua kubu ya, blok timur sama blok barat. Blok barat sendiri dipimpin oleh Amerika dengan sistem kapitalis, dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan sistem komunis. Jadi kedua kubu ini tuh ada pengaruh, bukan cuma lewat senjata tapi juga lewat duit. Amerika bikin IMF, Bank Dunia, dan GATT buat nyebarin ekonomi liberal, sementara Uni Soviet bikin Comecon buat ngelindungin ekonomi bloknya sendiri. Jadi ekonomi waktu itu tuh kayak alat buat nunjukin siapa yang paling kuat dan paling keren secara ideologi. Wah, itu tuh berarti kayak yang paling kaya tuh yang menang ya? Bisa dibilang begitu ya. Ekonomi tuh senjata halus buat rebut pengaruh global gitu. Waktu Uni Soviet runtuh tuh pada 1991 itu otomatis dunia tuh langsung berubah gitu ya? Betul banget. Amerika jadi semacam bos level dunia waktu itu. Sistem kapitalis makin mendunia. Semua negara berlomba buka pasar, tarik investasi, dan gabung sistem ekonomi global. Globalisasi jadi tren, tapi ya nggak semuanya indah ya. Negara-negara berkembang banyak yang tumbuh, tapi juga banyak yang malah makin bergantung. Contohnya kayak krisis Asia pada tahun 1997 dan krisis global pada tahun 2008 nunjukin kalau ekonomi dunia tuh kayak jaring laba-laba, nyatu, tapi kalau satu benang putus semuanya ikut kacau. Wah, kacau. Iya dong. Kacau berarti banget. Kayak efek domino gitu ya. Iya. Dimana kalau satu negara krisis yang lain juga ikut panik gitu dong. Betul. Oke. Dunia makin terkoneksi tapi juga makin rapuh gitu. Oke. Kalau sekarang nih di era kontemporer tuh apa sih yang menjadi tren baru dalam ekonomi politik global? Jadi sekarang tuh lagi era tech war sama trade war. Tiongkok naik dengan proyek Belt and Road Initiative, sementara Amerika dan Eropa ngebentengin industrinya sendiri. Selain itu, isu kayak energi hijau, perubahan iklim, dan teknologi AI juga mulai masuk ke dalam strategi politik ekonomi. Negara-negara sekarang nggak cuma rebutan minyak, tapi juga rebutan data, teknologi, dan pengaruh digital. Siapa yang pegang teknologi, dia yang ngatur ritme ekonomi dunia. Oke, berarti bukan cuman perang ideologi aja ya. Jadi juga mereka nih perang chip, data, sama power digital gitu ya. Bener banget, dunia udah geser dari Cold War ke Cold War. Oke. Wah, pembahasan ini daging semua ya, tapi akan tetap ringan untuk dicerna. Jadi tuh dari perang dingin sampai sekarang itu intinya tuh ekonomi tuh akan selalu menjadi alat untuk merebut pengaruh global. Betul, setuju banget. Intinya politik dan ekonomi tuh kayak dua yang nggak bisa dipisahin, kayak wifi sama password yang kalau nggak nyambung ya nggak jalan. Kayak aku dan kamu juga. Iya. Bener banget. Oke, makasih banyak Melinda untuk sharing insight-nya sama-sama. hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa follow TikTok kita di bawah sini. Stay woke up to isu dunia biar kalian gak cuma scroll TikTok tapi juga scroll pengetahuan. See you on the next episode. Bye.